Ambil surat perjanjian nikah ini dan 3 kantong ini. Dan turunlah dari gunung. Pergilah dan buat kekacauan di tempat kakak Super Guru and Nemo. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Dengarkan aku. Jangan coba-coba menipu siapapun di sini. Pergi sana orang gila. The film was translated and narrated by M Media. Apakah ini yang dipakai orang-orang sekarang? Aku ingin mendapatkan pakaian seperti itu juga. Hidupku dipertaruhkan, aku tidak bisa. Kau di sana yang bertingkah mencurigakan. Apa yang kau lakukan di sini? Kau terlihat seperti orang udik dari kampung. Apa kau tahu di mana kau berada? Pergi sana. Kakak seperguruanku adalah Gu Qingcheng yang bekerja di sini. Aku di sini untuk menemuinya. Lepaskan aku sekarang juga. Kau orang udik. Kenapa kau tidak bercermin dan melihat betapa menyedihkannya dirimu? Presiden Gu kami tidak akan pernah memiliki adik seperguruan sepertimu. Pergi saja dari sini. Presiden Gu, tolong lihat kontrak ini. Presiden Gu, tolong lihat kontrak ini. Presiden Gu, ini adalah notilen rapat dari rapat Dewan Pemegang Saham hari ini. Mohon ditinjau. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Siapa kau? Aku Chen Fan. Xiao Fen? Lepaskan dia. Ya, Kakak seperguruan, aku sangat senang kau di sini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihatmu. bocah ini ternyata kenal dengan Presiden Gu. Menyebalkan sekali. Mereka bahkan memanggilku orang udik. Apa ada masalah dengan apa yang mereka katakan? Mulai sekarang kau tidak diizinkan untuk meremehkan orang lain. Jika tidak, Ya, kami mengerti. kenapa kau datang mencariku? Ceritanya panjang. Guru berkata, aku adalah seorang jenius, tapi aku kehilangan 3 jiwa. Berhenti. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Aku ingin tidur denganmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Zhao Seizu. Bakat benar-benar berbakat. Kau mengatakan persis apa yang ada di hatiku. Tapi kau tidak akan mendapat kesempatan itu. Hari ini dia dan perusahaannya akan menjadi milikku. Jadi Presiden Gu menyukai TP seperti ini. Apakah pria ini memiliki bakat tersembunyi? Ngomong-ngomong Gu Qingchen, hari ini kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Jangan terlalu sombong, Zhao. Kita lihat saja siapa yang akan tertawa terakhir. Aku sangat menyukai sikap membangkangmu ini. Begitu aku menjadi presiden, akan kutunjukkan cara mempermainkanmu. Apa yang kau lakukan? Kakak seperguruan, apakah ada sesuatu yang terjadi? Kau tidak bisa membantuku. Aku sedang menghadapi krisis. Aku juga tidak bisa mengurusmu. Aku juga sedang menghadapi krisis besar. Krisis macam apa yang kau hadapi? Bagaimana aku bisa membantumu? Kau harus tidur denganku dulu. Keluar. Jika bukan karena fakta bahwa kita belajar di bawah guru yang sama, aku sudah memotong lidahmu dan memberikannya kepada anjing. Kakak seperguruan, krisismu paling-paling hanya kekurangan uang. Krisisku adalah masalah hidup dan mati. Liro, pergilah urus dia. Baik, Presiden Gu. Liro, Ikutlah denganku. mengapa aku harus pergi bersamamu? Presiden Gu memintaku untuk menempatkanmu. Mengaturnya untukku tidak ada gunanya. Aku butuh kakak seperguruanku untuk mengaturnya. Tuan Chen, ini kamarmu. Silakan beristirahat di sini. Aku memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Berapa lama lagi? Kakak seperguruanku akan sibuk. Aku hampir tidak sabar. Bagaimana mungkin Presiden Gu bisa memiliki adik seperguruan sepertimu? Apa kau tahu apa yang sedang dia alami? Apa yang sedang dialami? Presiden Gu seorang diri mendirikan kamar dagang universal yang bernilai 100 miliar. Sekarang Shou Shizu telah menyatukan sekelompok pemegang saham untuk menendangnya keluar dan merampas aset 100 miliarnya. Katakan padaku, dibandingkan dengan masalah kecilmu, siapa yang berada dalam situasi lebih putus asa? Sejujurnya akulah yang putus asa. Kepada guru macam apa kalian berdua berguru? Itu cerita yang panjang. Guruku berkata, aku adalah seorang jenius.
Jika aku membantu kakak seperguruanku menyelesaikan masalahnya, akankah dia tidur denganku? Jika kau benar-benar bisa membantu, Presiden Gu menyelesaikan masalahnya. Dia mungkin saja akan setuju padamu, tapi hanya dengan menilai kenyataan bahwa kau adalah hewan yang berpikir. Dengan tubuh bagian bawahmu, kau hanya sedang berfantasi. Apa kau tahu kehadiran macam apa? Zhao Shizu dan kelompoknya di Jiangcheng. Bagus dengan kata-kata darimu itu. Aku lega. Cara menyelesaikannya bukan urusanmu. Biarkan saja dia tidur denganku. The film was translated and narrated by M Media. In dan yang saling melahirkan. 5 elemen saling membatasi. Kakak seperguruanmu memiliki salah satu jiwamu yang disegel di dalam dirinya, dan dia ditakdirkan menderita malapetaka finansial. Kau bisa menggunakan kantong sutra ini untuk mencari Qian Yudou di grup Nasia. Aku pernah membantunya di masa lalu. Dia akan mengabulkan permintaan apapun. Aku terselamatkan. Kenapa kau tidak mengusirku? Mengapa kami harus mengusirmu? Kalian adalah satpam. Bukankah mengusir orang adalah hal favorit kalian? Apa kau sakit jiwa? Kami hanya berpenghasilan beberapa ribu sebulan. Jika kami tidak sengaja mengusir seorang ahli tersembunyi, kami akan kehilangan pekerjaan. Apakah itu terlalu jelas? Jadi menjadi satpam di grup Dacia punya masa depan. Teruskan kerja bagusmu. Kau pasti Qian Yudou. Dan siapakah teman muda ini? Guruku bilang kau akan mengabulkan permintaan apapun. Qian Yudou. Masalah apa teman muda yang dapat saya bantu? Seseorang ingin merebut kakak seperguruanku, kamar dagang universal milik Gu Qingseng. Apakah kau punya cara untuk membantu? Kamar dagang universal itu hanyalah perusahaan kelas 2. Tidak masalah, aku akan membantumu menyelesaikannya. Dalam 15 menit, semua masalah yang dihadapi Gu Qingchen dari kamar dagang universal akan terselesaikan. Teman muda, masalah yang dihadapi kakak seperguruanmu sudah terselesaikan. Apakah itu benar? Begitu cepat. Aku punya satu permintaan lagi. Dingkian. Baiklah. Rapat Dewan Kamar Dagang Universal kini resmi dimulai. Tujuan rapat ini adalah untuk memutuskan pemberhentian dan pengangkatan ketua. Jadi semuanya, silakan sampaikan pendapat kalian. Ketua saat ini Gu Qingchen telah mengangkat orang berdasarkan nepotisme, menyalahgunakan aset demi kepentingan pribadi, telah menyebabkan kamar dagang universal menderita kerugian besar. Wutian. Saya mengusulkan agar kita mencopot posisinya sebagai presiden dan mengangkat Tuan Muda Shao sebagai presiden yang baru. Beraninya kau, ini adalah kamar dagang universal, bukan tempat di mana kau bisa senaknya menyebarkan racunmu. Lalu kenapa? Kalau aku memang begitu, dunia bisnis adalah medan perang. Aku sarankan kau berpikir matang-matang. Apa kau bisa mempertahankannya? Kursi presiden itu. Presiden gue, perairan di kamar dagang universal sangat dalam. Itu bukan sesuatu yang bisa kalian para wanita harapkan untuk kuasai. Jangan lupa, kalian berdua dulunya di ambang kebangkrutan. Rasa kasihan akulah yang menyelamatkan kalian, membawa kalian ke dunia bisnis, meningkatkan kekayaan bersih kalian ribuan kali. Namun kalian berbalik dan menendangku saat aku jatuh. Kalian berdua hanyalah ular yang tidak tahu berterima kasih. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian berhasil. Kau benar-benar menyedihkan. Aku hampir tersentuh oleh pidatomu. Zhao Shizu, kau bajingan yang tidak tahu malu. Kau benar. Aku memang seorang bajingan. Zhao Shizu, jangan berpikir bahwa dengan lidahmu yang tajam, kau bisa memaksaku untuk menyerah. Mimpilah. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan pemungutan suara dan lihat apakah semua orang ingin memilihku sebagai presiden. Aku sudah menyampaikan pendapatku. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Direktur Ding memegang 8% saham, Direktur Wu memegang 16% saham, Tuan Muda Shao memiliki 35% saham. Itu berarti lebih dari separuh. Presiden Gu kali ini Anda benar-benar tamat. Siapa yang menjadi presiden? Bukan urusan kami. Saya memilih Tuan Muda Shao. Saya setuju. Saya setuju, saya setuju. Kalian semua. Lihat Presiden Gu, kau sudah tidak punya kesempatan lagi.
Umumkanlah. Baiklah, saya sekarang dengan hikmat mengumumkan bahwa berdasarkan pemungutan suara Dewan Direksi, kami telah memutuskan untuk mencopot Gu Qingchen dari posisinya sebagai presiden dan mengangkat Tuan Muda Zhao sebagai presiden yang baru. Bagus sekali. Siapa yang berani menerobos ke dalam kamar The dagang film was universal kami, translated Grup Dacia? and narrated by Mengapa M. orang-orang Media. mereka ada di sini? Presiden Gu, bukankah kau bilang bahwa hasilnya belum diputuskan? Apa yang akan terjadi sekarang? Beraninya kau duduk di kursi presiden kami? Apa kau sudah bosan hidup? Terima kasih. Kau cukup berbakat. Ini mulai menarik. Presiden Gu, kukira kau memiliki rencana cadangan yang luar biasa. Bisakah kau benar-benar menghentikan kami? Chen Fen, jam berapa sekarang menurutmu? Kenapa kau di sini membuat masalah? Kakak seperguruan bukankah kau? Apakah kau dalam masalah? Aku di sini untuk membantumu menyelesaikannya. Aku tidak membuat masalah apapun. Kau harus pergi sekarang. Dan kau bilang kau tidak. Bukankah orang-orang ini masalahnya? Aku sudah membereskan mereka untukmu. Lelukan macam apa ini? Dengan bergabungnya kami, apa yang bisa dilakukan Gu Qingchen padaku? Memangnya kau siapa? Berpikir bisa membalikkan keadaan? Orang udik tetaplah orang udik. Delusi. Apa kau masih bermimpi? Apa kau menyewa figuran untuk menakut-nakuti kami? Seseorang, usir mereka semua untukku. Gu Qingchen, aku benar-benar melebih-lebihkan MA. Untuk hari ini, aku sudah bersiap begitu lama. Jika aku tahu kau sepayah ini, aku sudah menjatuhkanmu sejak lama. Apa kau sudah selesai? Kau menyebalkan. Aku sedang bicara dengan kakak seperguruanku. Kenapa kau ikut campur? Kau adalah kau. Bernama Ding Qian, kau bukan lagi pemegang saham Kamar Dagang Universal. Kau bisa pergi sekarang. Saya adalah pemegang saham Kamar Dagang Universal. Saya memegang 8% saham. Bukan saya tapi kau. Sudah kubilang bukan, kenapa kau masih keras kepala? Kau benar-benar luar biasa. Chen Fen, kau harus pergi sekarang. Ini bukan tempatnya untukmu berada. Aku tidak ingin kau terseret ke dalam kekacauan ini. Meskipun guru berkata, kau telah kehilangan semua kekuatanmu. Sepertinya sekarang, kecerdasanmu juga mulai memudar. Dengan kau di sini, aku benar-benar tidak punya kemampuan untuk melindungimu. Pergilah sana. Tidak, aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, aku akan mati. Jangan pergi. Nanti kau akan mati lebih cepat. Seseorang. Beritahu mereka. Apa konsekuensinya? Karena menyinggungku, Xiao Shizu, ketua grup Dacia telah tiba. Ketua grup Dacia? Mengapa dia ada di sini? Mengapa dia ada di sini? Saya datang tanpa diundang. Mohon maafkan saya semuanya. Siapa yang bernama Ding Qian? Saham Kamar Dagang Universal di tanganmu. Telah diakuisisi oleh saya. Kau bisa pergi sekarang. Mustahil. Tanpa persetujuanku, bagaimana mungkin kau bisa mengakuisisi saham kami? Saham lain dalam kepemilikanmu telah saya jual paksa. Kau sekarang bangkrut. Bank memiliki hak tanpa persetujuanmu untuk menggadaikan asetmu kepadaku, bahkan tanpa dukungan Ding Qian. Apa yang bisa kau lakukan? Saham yang dipegang olehku dan Wu Tiam, jika digabungkan, masih melebihi 50%. Itu belum tentu benar. Siapa Wu Tian? Untuk apa kalian semua di sini? Saya direktur dari Biro Pengawas Sekuritas. Kau dicurigai melakukan manipulasi sekuritas ilegal. Asetmu saat ini telah disita dan dibekukan. Silakan ikut dengan kami. Anak muda, saya mengambil inisiatif untuk menawar saham yang dipegang Wu Tiam atas namamu. Kenapa kau memberiku kontrak ini? Aku menginginkan kakak seperguruanku. Kalau tidak, aku akan mati. Apakah aku sedang bermimpi? Gu Qingchen, kau punya nyali. Tapi jangan sombong dulu. Aku masih memegang 35% saham di Kamar Dagang Universal. Saham yang kau pegang telah jatuh ke titik terendah dan dihapus dari bursa. Saya telah mengakuisisi semuanya. Mustahil. Kau bukan lagi pemegang saham Kamar Dagang Universal. Mustahil. Menurut pasal 13 dari Peraturan Kamar Dagang Universal, siapapun yang bukan pemegang saham dilarang keras memasuki ruang rapat. Itu adalah kebijakan perusahaan. Kau pergi atau tidak? Teman muda, masalahnya sudah diurus.
Saya pamit sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan menghubungin jika membutuhkan sesuatu lagi. Xiaofen, kapan kau mengenal kepala dari grup Dacia? Kapan itu terjadi tidaklah penting kakak seperguruan. Apakah masalahmu sudah selesai? Itu telah kamar dagang universal kembali ke tanganku sekarang. Xiaofen, aku sangat berhutang budi padamu. Jika bukan karenamu, kerja keras bertahun-tahunku akan sirna begitu saja. Kakak seperguruan sekarang, karena masalahmu The film sudah was teratasi. translated Bisakah kau and menyelesaikan narrated masalahku by sekarang? M-Media. Aku ingin tidur denganmu. Kau bajingan, apa yang kau bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Kau bilang bahwa jika aku membantumu menyelesaikan masalahmu, kau akan tidur denganku. Kapan aku pernah mengatakan itu? Liru yang mengatakannya. Dia bilang aku harus membantumu. Kau akan tidur denganku. Dan barusan, kau sendiri yang menyetujuinya. Kau bilang kau akan mengabulkan permintaan apapun yang kumiliki. Itu Liro yang bicara, bukan aku. Bagaimana jika aku meminta Liro untuk menemanimu saja? Kakak seperguruan, kau mengingkari janjimu. Jika kau tidak berniat setuju, seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Kau membuatku bersusah payah tanpa hasil. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Maksudku adalah perasaan butuh waktu untuk tumbuh, bukan? Waktunya untuk tumbuh? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Aku sedang terburu-buru. Kau nakal. Seberapa terburu-burunya kau? Aku. Kalau begitu katakan padaku, kakak seperguruan. Kapan kau pertama kali mendapatkan ide ini? Aku sudah memilikinya, bahkan sebelum turun gunung. Omong kosong, kau bahkan belum bertemu denganku sebelum kau turun gunung. Apakah penting? Apakah aku pernah bertemu denganmu atau tidak? Xiaofin, haruskah kita pergi ke tempat lain? Tidak, menurutku tempat ini sudah cukup baik. Aku suka di sini. Presiden Gu, dokumen ini. Presiden Gu, apakah aku seharusnya tidak masuk? Ada apa? Tunggu aku di kantorku. Ya. Lalu bagaimana denganku? Aku punya urusan penting yang harus kuselesaikan sekarang. Pergi ke Hotel Xuankung, kamar 301 dan tunggulah aku di sana. Aku akan segera ke sana untuk menyelamatkanmu. Akhirnya aku selamat. Hidupku terselamatkan. Kakak seperguruan benar-benar tahu cara bersenang-senang. Berlututlah. Potong lidahnya dan berikan pada anjing. Jika kakak seperguruan tidak segera datang, habislah aku. Kakak seperguruan. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Segala hal dalam yin dan yang terus berubah. Hidup dan mati diatur oleh takdir. Untuk meledak dan binasa. Guru, aku minta maaf. Mungkin kematian adalah takdirku. Tidak ada ledakan tubuh. Aku masih hidup. Jadi jika aku tidak tidur dengan kakak seperguruan, aku juga tidak perlu mati. Mungkinkah guru berbohong padaku? Kakak seperguruan, bukankah aku sudah mati? Ini bahkan belum dimulai. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati? Kakak seperguruan, kurasa kita perlu menjalaninya pelan-pelan. Apakah kau sungguh menyukaiku? Apa itu suka? Kau bajingan kalau kau tidak menyukaiku. Kenapa kau begitu tidak sabar untuk meniduriku? Tidak, kakak seperguruan, aku hanya... Kalau begitu artinya kau memang menyukaiku. Kakak seperguruan, kurasa untuk hari ini sudah cukup. Apa menurutmu kakak seperguruan tidak cantik? Tidak, Atau kau tidak suka kamar ini?
Jika kau tidak suka, kakak seperguruan bisa menggantinya untukmu. Jiwaku telah kembali dari kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Tadi aku memang ingin tidur denganmu. Tapi kurasa, hari ini sudah cukup. Kau sudah puas? Aku tentu saja belum. Kakak seperguruan, aku minta maaf. Kau sedikit terlalu impulsif hari ini. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. The film was translated and narrated by M. Kau tidak bisa Media. lepas dari genggamanku. Zhang Yang. Tuan Muda Xiang, kau bilang kau akan membantuku memastikan kerjasama dengan Kamar Dagang Universal. Kim Ruchen. Bagaimana hasilnya? Sama sekali tidak masalah. Terima kasih Tuan Muda Xiang, aku akan bersulang. Tuan Muda Xiang, toleransi alkoholku rendah, aku akan pulang duluan. Rucha, kau terlalu banyak minum. Aku akan mengantarmu kembali untuk istirahat. Tidak perlu. Harum sekali. Mencoba lari? Tangkap aku jika bisa. Tolong aku. Apa kau melihat pacarku? Pacarmu. Tanyakan saja pada pacarmu sendiri. Untuk apa kau berdiri di sana? Pergi keluar dan temukan dia. Keparat. Kau bisa lari hari ini, tapi apa kau bisa bersembunyi selamanya? Tunggu saja kau. Cantik. Jangan banyak bergerak. Jarum memandu energi bela diri. Mengarahkan aliran melalui pembuluh ren dan du. Jarum ilahi 9 langit. Hancurkan. Kau bajingan, apa yang telah kau lakukan padaku? Bagaimana bisa kau mengenakan pakaianmu, lalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Aku tadi malam. Aku dengan baik hati menyelamatkanmu. Kau tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Tapi kenapa kau memukulku? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Apalagi yang kau ingin aku lakukan? Menjauhlah dariku, aku peringatkan kau. Kau tidak diizinkan memiliki niat buruk terhadapku. Jika aku memiliki niat buruk terhadapmu, apakah kau masih akan aman dan selamat sekarang? Aku minta maaf, aku salah paham padamu. Berhati-hatilah saat kau berada di luar nanti. Terima kasih telah menyelamatkanku tadi malam. Jika ada kesempatan, aku akan membalas budimu.
Qin Feng. Terima kasih banyak semuanya, karena telah menghadiri upacara pernikahan Qin Lin. keluarga Qin hari ini. Bagus sekali. Bagus sekali. Semuanya. Seperti yang kalian tahu, kakak laki-lakiku Qin Yan sakit parah. Dengan sisa waktu yang sedikit, ayahku juga sudah tua dan lemah. Jadi dia menunjukku sebagai pelaksana kepala keluarga dan menugaskanku untuk mengundang talenta terbaik Jiangchen untuk The memilih film was suami yang cocok translated and bagi putri narrated sulung by keluarga M Qin, Media. Qin Ruoshan. Dia adalah kecantikan Jiangchen. Dan aku tidak sabar untuk menikahkannya ke dalam keluargaku. Apa kau benar-benar ingin menikahinya? Menurutku, dia hanya menginginkannya, bukan? Qin Ruochen, keluarga Qin telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Hari ini adalah giliranmu untuk memberikan kontribusi bagi keluarga. Sebenarnya upacara pernikahan hari ini hanyalah tipu muslihat. Ayahku dan Tuan Muda Zhang sudah sepakat untuk menikahkanku dengannya. Meskipun Tuan Muda Zhang dikenal sebagai pria hidung belang dan wanita yang jatuh ke tangannya tidak pernah berakhir dengan baik, dia telah berjanji bahwa selama kau menikah dengannya, dia akan membantu keluarga Qin mendapatkan koneksi dan memperoleh perlindungan dari Ola Raja Naga. Tidak tahu malu, aku tidak akan menikahi Xiang Yang, wanita keparat. Beraninya kau mengutukku, kau pikir kau lebih tinggi dari ini. Biar ku beritahu sesuatu, kau akan menikah dengannya hari ini suka atau tidak. Entah kau setuju atau tidak, jangan lupa, ayahmu masih di rumah sakit, menunggu kami melunasi tagihannya. Kepala keluarga Qin, mari kita mulai dengan cepat. Semuanya harap tetap tenang. Upacara pernikahan keluarga Qin terdiri dari 3 putaran ujian, yaitu kecocokan bagan kelahiran dengan Qin Ruoshan, serta kemenangan dalam kontes bela diri, baik oleh kandidat itu sendiri atau rekannya, dan terakhir persyaratan patriark kami untuk kemampuan memberikan rencana pengobatan atau obat yang efektif. Semuanya wajib. Tentu saja. Setelah berhasil, uang mahar tidak boleh dikurangi. Bagus. Bagus. Benar-benar, keluarga Qin yang licik. Dari mana pengemis ini berasal? Mungkin hanya kodok yang ingin memakan daging angsa. Dia pasti mendengar tentang upacara keluarga Qin dan datang untuk mencoba keberuntungannya. Siapa yang berani berteriak? Di upacara pernikahan keluarga Qin kita, kau punya nyali juga. Chen Fan dari Gunung Yuhuang datang untuk memenuhi surat perjanjian nikah dengan Qin Ruochen. Ayah, pamanku berkata bertahun-tahun lalu bahwa dia telah mengatur pernikahan untuk Qin Ruochen. Sekarang orangnya sudah muncul di depan pintu kita. Apa yang harus kita lakukan? Akulah kepala keluarga Qin sekarang, dan perkataanku adalah mutlak. Dilihat dari pakaianmu, kau hanyalah orang udik yang miskin, yang bahkan tidak bernilai $200. Apalagi memenuhi syarat untuk menjadi anjing penjaga keluarga Qin, dan kau punya keberanian untuk mengklaim kau punya surat perjanjian nikah dengan keluarga Qin kami. Itu konyol. Atas perintah orang tua dan kata-kata perantara. Ini adalah dokumen pernikahannya. Keluarga Qin kalian, kau tidak berniat bermain kotor kan? Itu kau. Kalian saling kenal? Tentu saja aku mengenalnya. Kalian menghabiskan malam bersama tadi malam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Menghabiskan malam bersama? Qin Ruoshan, kau benar-benar hanyalah seorang bajingan yang tidak tahu malu dan tidak setia. Aku di sini mengadakan perekrutan suami untukmu, dan kau justru menghabiskan malam bersama anjing liar ini? Qin Ruochen, apakah kau bahkan tahu apa itu rasa malu? Kau telah membawa aib total bagi keluarga Qin, bukan seperti yang kau pikirkan. Tutup mulutmu. Dan kau bocah, berhenti bicara omong kosong. Pertunangan? Tak punya sopan santun? Mahar? Atau cek latar belakang? Tidak sepadan dalam status sosial. Bagaimana kau berharap bisa menetapkan pernikahan hanya dengan selembar kertas? Kata-kata yang bagus, Paman Kia. Pencarian suami keluarga Qinmu. Tuan Muda Zhang, bagaimana mungkin lengkap tanpa Xiang Yang? Tuan Muda Zhang telah tiba. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu kita lakukan. Grup V yang milik keluarga Zhang memiliki aset senilai ratusan miliar. Karena dia saja sudah ada di sini. Kenapa kita harus repot-repot terlibat? Mari kita mundur saja. Tapi bukankah Qin Ruochen punya surat perjanjian nikah dengan pengemis ini? Surat perjanjian nikah? Kau lagi keparat. Jika kau ingin menjadi anjing, tidak ada yang menghentikanmu. Tapi jangan menggonggong di depanku. Kau berani mengutukku? Apa kau ingin melihat? Apakah aku bisa membuatmu masuk dengan berdiri dan keluar dengan terbujur kaku? Zhang Yang, kau bajingan yang tidak tahu malu. Aku memiliki surat perjanjian nikah dengannya, dan aku tidak akan pernah menikah denganmu. Tuan Muda Zhang, jangan buang napas kita padanya. Lagi pula surat perjanjian nikah yang disebut-sebut ini, aku sama sekali tidak mengakuinya. Namun Tuan Muda Zhang, karena kau ada di sini hari ini, maka posisi menantu keluarga Qin menjadi milikmu. Jadi kau menolak mengakui perjanjian itu? Kalau begitu untuk pencarian suami keluarga Qinmu, kau baru saja bilang bahwa segalanya bergantung pada kemampuan. Setidaknya kau harus menghargai itu. Perkataan keluarga Qinku adalah hukum. Bocah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu untuk berpartisipasi dalam ujian mencari suami keluarga Qin. Orang bisa mati. Itu sempurna. Sudah lama aku tidak harus mencabut nyawa. Bocah, bersiaplah untuk mati.
Tuan Kurong tolong verifikasi horoskopnya. Master Kurong. Keluarga Qin benar-benar mengundang Tuan Kurong. Tuan Kurong adalah seorang master ternama di Jiangchen. Keluarga Qin benar-benar totalitas. Zanyan. 4 pilar menunjukkan segel yang kuat. Dan jam kelahiran memegang tanda putra sulung. Kekayaan datang sepenuhnya melalui pengaruh ayah, horoskopnya kekurangan elemen kayu. Seseorang harus menghindari bahaya, nasib ini. Apa maksudnya itu? The Horoskopmu film was diberkati dengan translated keberuntungan and narrated by M. dan Media. kekayaanmu makmur. Dengan Mona Kim. Itu bisa dianggap sebagai pasangan yang sempurna. Tuan Muda Xiang memang yang terbaik, bahkan horoskopnya pun sangat bagus. Aku rasa tidak perlu bersaing sekarang. Usir saja. Sampah ini. Keparat. Aku sarankan kau pergi sekarang. Jangan mendatangkan penghinaan ini pada dirimu sendiri. Horoskopnya belum diperiksa. Atas dasar, apa dia harus pergi? Chen Fang. Air takut mengalir ke barat titik koma umurmu, mungkin pandat. Hadapi ke-8 hindari bencana. Dan naiklah ke surga. Bagaimana? Horoskopnya sangat aneh. Terlihat biasa dan tidak mencolok. Tidak bagus sama sekali, tapi sebenarnya sangat cocok dengan horoskopmu. Keparat. Jadi kau memang seorang yang berumur pendek sejak awal. Bukankah cukup jika horoskop kita cocok? Apa yang kau ributkan di sana? Apakah kita akan melakukan ronde kedua atau tidak? Kau tidak berguna. Karena kau sangat ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Kosongkan tempat ini. Jangan sampai ada darah orang tak bersalah yang mengotori tangan kita. Ya. Kompetisi bela diri keluarga Qin kami selalu adil dan jujur. Kami hanya peduli pada hasil bukan prosesnya. Yang artinya kau bisa bertarung sendiri. Atau kau bisa meminta bantuan orang lain. Orang-orang ini melawanku sendirian. Itu adil dan jujur juga. Tentu saja itu dihitung. Lagi pula, hidup dan mati tidak relevan. Hidup dan mati tidak relevan. Karena seorang wanita, aku khawatir hari ini kau akan kehilangan nyawamu di sini. Kau tidak berguna. Kau yakin ingin melawan kami? Jika kau berlutut dan meminta maaf, mungkin aku akan menunjukkan belas kasihan dan hanya menghajarmu sampai setengah mati. Aku tidak butuh kau bermurah hati padaku. Sekali aku bergerak, aku tidak bisa menahan diri. Kau benar-benar minta dihajar, tangkap dia. Setiap gerakan pemuda ini memiliki ketenagaan seorang Grandmaster. Mungkinkah dia seorang Grandmaster muda? Kompetisimu ini terlalu tidak menantang. Kapan pertandingan ketiga dimulai? Kau tidak berguna. Apa yang bisa dibanggakan? Kamu ingin menikahi Qin Roche? Bisa berkelahi tidak ada artinya. Bisakah kau memberikan perawatan medis yang efektif dan obat ajaib untuk menghidupkan orang mati? Apakah kau yakin ingin bersaing denganku dalam bidang medis? Resep yang kubawa ini seharga 1 miliar. Ini adalah pil penguat akar. Ini bisa menyembuhkan kondisimu, khususnya penyakit hawa dingin Tuan Kie. Konyol, penyakit hawa dingin adalah kondisi lemah yang tak tahan tonik. Dan kau pikir kau bisa menggunakan campuran suplemen untuk menyembuhkannya? Aku tahu sedikit tentang pengobatan. Mungkin aku bisa memeriksanya. Kalau begitu kami akan merepotkanmu Tuan Kurong. Ini memang resep pil penguat akal. Mungkin bisa meringankan gejalanya. Tapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit hawa dingin. Kau tidak berguna. Jika aku jadi kau, aku akan menyerah untuk menghindari penghinaan lebih lanjut. Bawakan aku kertas dan panah. Hanya pamer. Aku ingin melihat omong kosong macam apa yang bisa kau tulis. Bagaimana menurutmu Master Kurong? Meskipun aku bukan spesialis medis, aku cukup berpengetahuan. Tapi resep ini terlalu rumit. Dan aku belum bisa memastikan apakah ini efektif. Kau benar-benar hanya tahu sedikit. Resepku inilah yang jauh lebih mendalam. Jika kau ingin ayahmu hidup, bawa dia ke sini. Dan aku akan menyembuhkannya. Anak muda. Kata-kata itu mudah diucapkan. Tapi pengobatan tidak bisa dianggap remeh. Tuan Kurong, mengapa Anda tidak beristirahat di aula belakang sebentar? Baiklah. Bocah. Apa kau mempermainkan kami? Bahkan Dr. Dewey Shojiren tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya mengoceh omong kosong seperti itu?
Bisakah kau benar-benar menyembuhkan penyakit hawa dingin? Jangan khawatir, percayalah padaku. Master Kurong berkata, dia belum bisa memastikan apakah itu akan efektif. Mengapa tidak membiarkannya mencoba? Bagaimana jika itu berhasil? Omong kosong. Apa kau tahu betapa bergengsinya tuan tua itu? Apa kau benar-benar akan membiarkan sampah ini mengobatinya? Kepala keluarga Kier, karena tidak ada yang lulus ketiga babak penilaian. Apakah keluarga Kier masih mencari menantu? Karena tidak ada seorang pun yang bisa lulus semuanya. Biarkan Qin Ruochen memilih antara Tuan Muda Zhang dan sampah The ini. film was Kau harus tahu siapa translated yang harus and dipilihkan. narrated by M Media. Jika kau memilih Tuan Muda Zhang, keluarga Qin kita akan mendapatkan perlindungan dari Aula Raja Naga. Tapi jika kau memilih si tidak berguna ini, keluarga Qin tidak akan memiliki apa-apa lagi. Qin Ruochen, jangan lupa, ayahmu masih di rumah sakit, menunggu kami untuk melunasi tagihan medisnya. Bajingan, jadi kenapa kalau kau punya surat perjanjian nikah? Jadi kenapa kalau kau tahu cara berkelahi? Itu semua tidak akan ada gunanya pada akhirnya. Apa yang membuatmu begitu yakin dia akan memilihmu? Jika dia tidak memilihku, apa dia akan memilih? Kau pengemis kotor, seseorang harus memiliki kesadaran diri. Kau tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dan tidak punya latar belakang. Apa yang bisa kau gunakan untuk bersaing denganku, Qin Ruochen? Cepat beritahu semua orang, siapa pengantin pria pilihanmu? Si cantik kecil. Apa yang masih kau ragukan? Pilih sekarang. Jika kau memilihku, aku bisa membuat kamar dagang universal memberikan kontrak 1 miliar untukmu. Detik ini juga. Aku memilihnya. Kau orang bodoh kecil. Aku menawarimu kontrak. Kau pilih pengemis ini, bukan aku. Kau tidak memilihku. Kau tidak pantas mendapatkannya. Lupakan kontrak itu, bodoh kecil. Aku akan menggunakan semua pengaruhku untuk menghancurkan keluarga Qinmu. Tuan muda yang tolong jangan gegabah. Qin Ruochen, apa yang kau lakukan? Itu adalah kontrak senilai 1 miliar. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Zhang. Pilih lagi. Kalian sendirilah yang menyuruhku memilih untuk diriku sendiri. Lagi pula dia dan aku sudah bertunangan. Bahkan jika ayahku tahu, dia tidak akan membiarkanku mengingkari janji. Cukup, tutup mulutmu. Bahkan jika kau tidak peduli dengan keluarga Qin, setidaknya kau harus mempertimbangkan ayahmu. Apa kalian semua bodoh? Kau percaya padanya hanya karena dia bilang dia bisa menghasilkannya. Aku percaya pada Tuan Muda Zhang, lalu kenapa? Jika Tuan Muda Zhang tidak bisa menunjukkan kontrak kamar dagang universal, apa kau benar-benar berpikir kau bisa? Bukankah ini hanya masalah kontrak? Aku bisa menelepon saja bukan? 1 miliar terlalu sedikit. Aku akan mencarikanmu satu seharga 1,1 miliar. Kakak seperguruan. Aku berada di Hotel Fortune. Tolong kirimkan 1,1 miliar pesanan kontrak untuk tunanganku. Oke. Apakah pengemis kotor ini berusaha melucu? Dia benar-benar berani berpura-pura melakukan panggilan telepon. Kamar dagang universal mengendalikan setengah dari dunia bisnis di Jiangcheng. Jika dia punya kemampuan untuk membuat kamar dagang universal menyerahkan kontrak, apakah dia benar-benar akan jatuh ke keadaan menyedihkan seperti ini? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kamar dagang universal. Bagaimana mungkin mereka memberimu kontrak? Kau sih tidak berguna membuat kamar dagang universal mengirimkan kontrak untukmu? Apa kau bahkan pantas mendapatkannya? Kau berdelusi. Tapi jika kau benar-benar bisa mendapatkan kontrak 1,1 miliar dari kamar dagang universal untuk keluarga Qin, maka aku tidak akan pernah menghalangi antara dirimu dan Qin Ruochen lagi. Ayah, kenapa ayah mempercayai sepatah kata pun dari sampah itu? Kalau menurutku, kita harus segera mengusirnya dan biarkan Tuan Muda yang mendapatkan hadiahnya. Perkataanku adalah janji. Jika Qin Ruochen menikah denganku, aku akan menyerahkan kontrak itu sesuai janji. Itu benar. Seseorang lempar si tidak berguna ini keluar. Jika kau berniat mengusirnya, kau harus mengusirku bersamanya. Jangan merendahkan dirimu ke level mereka. Sebentar lagi mereka tidak akan mengusir kita, tapi mereka akan memohon pada kita untuk tinggal. Paman Kia, kenapa kau tidak melakukannya? Kau ingin aku memohon padamu? Dalam mimpimu lakukan. Kontraknya sudah datang. Kakak seperguruan. JT ini tunanganmu. Dia tidak seberapa. Tapi dia bisa membuatmu terpesona sepenuhnya. Tidak peduli apa yang kau pikirkan, aku adalah tunangannya. Kau orang luar, urus saja urusanmu sendiri. Siapa yang kau sebut orang luar? Aku pernah menyelamatkan nyawa Xiao Fan sebelumnya. Siapa yang sebenarnya orang luar di sini? Kakak seperguruan, jangan membuat keributan. Jangan salah paham. Dia di sini untuk menyerahkan kontrak. Jadi dia benar-benar di sini untuk menyerahkan kontrak. Terima kasih Presiden Gu, atas nama suami saya. Terima kasih. Apa yang terburu-buru? Aku di sini untuk menyerahkan surat perjanjian nikah kepada Xiaofin, tapi aku harus melihat kepada siapa aku memberikannya. Kakak seperguruan. Jam berapa sekarang? Tolong berikan saja kontraknya. Aku bisa memberikannya padanya, tapi aku punya syarat. Iya ya, aku setuju.
Terima kasih kakak seperguruan. Untuk apa kau berterima kasih? Nyawaku memang sudah diselamatkan olehmu. Kenapa harus ada jarak di antara kita? Siapa bocah ini? Tidak disangka dia benar-benar bisa mendapatkan kontrak dari Kamar Dagang Universal. Begitu ya, bocah ini adalah salah satu dari orang besar yang berpura-pura bodoh untuk menangkap bangsanya. Ayan dan anak keluarga Kian tadi memandang rendah orang lain. Sekarang mari kita lihat bagaimana mereka keluar dari masalah ini. Jika kau tidak berniat The memohon film was untuk kontrak itu, translated aku akan and merobeknya saja. narrated by Tidak, M. jangan. Media. Aku tidak menyangka kau benar-benar bisa menunjukkan kontrak Kamar Dagang Universal. Terima kasih. Tunggu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Presiden Gu, apakah Anda benar-benar yakin ingin membantu sampah ini? Kau tidak mengatakan apapun. Jadi aku hampir melupakanmu. Kau adalah orang yang baru saja ingin menindas keluarga Qin kan? Kalau begitu kurasa aku harus merepotkan diriku sendiri untuk menindas grup V yang juga. Aku dan Chauvin adalah satu. Kata-katanya adalah kata-kataku. Lakukanlah, ya Presiden Gu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamar Dagang Universal sudah lama berpindah tangan. Sekarang di bawah kendali Xiao bukan? Informasimu sepertinya agak ketinggalan zaman. Aku baru saja membantu kakak seperguruan mengamankan posisinya sebagai presiden. Kau. Ponselmu berdering. Apakah kau tidak akan menjawabnya? Apakah kau takut bahwa grup V yangmu akan ditekan hingga bangkrut? Apakah aku perlu sampah sepertimu untuk mengingatkanku? Kau anak durhaka, kekacauan macam apa yang telah kau buat di luar sana sampai membuat perusahaan menjadi sasaran? Apa? Kembali ke sini sekarang juga. Kakakku adalah anggota olahraga naga. Urusan kita belum selesai hari ini. Apa hubunganmu dengan Gu Qingqin? Aku pernah menyelamatkan nyawa Chen Fin. Anugerah penyelamat nyawa. Chauvin, aku biarkan pintu terbuka untukmu malam ini. Aku pergi sekarang. Penyakit hawa dingin kambuh setiap pertengahan bulan dan gejalanya memburuk. Ini adalah pil darah hangat. Meskipun tidak bisa memberikan kesembuhan, ini akan membantu pasien. Saat hawa dingin kambuh, ini bisa meringankan gejalanya. Demi istriku, aku akan memberikannya padamu. Gawat, rumah dalam kekacauan. Tuan mengalami kekambuhan. Cepat panggil Dr. Zhou. Selu Jiren. Dr. Zhou, tolong periksa ayah saya. Dr. Zhou, bagaimana kondisi ayahmu? Sudah kritis. Metode biasa. Tidak mampu membalikan keadaan. Kecuali kau punya pil darah hangat yang disebutkan dalam resep kuno. Tidak ada cara untuk menekan penyakit ayahmu. Pil darah hangat apa yang kau bicarakan? Bagaimana kau tahu tentang pil darah hangat? Begini ceritanya Guru Zhou. Tadi ada seorang pengemis memberiku sebotol obat. Dia bilang itu disebut pil darah hangat. Sepertinya dia bilang itu bisa meringankan kondisi ayahku. Cepat keluarkan obatnya dan biarkan aku melihatnya. Dr. Zhou, dia hanyalah seorang pengemis. Itu mungkin hanya keberuntungan buta. Seperti kucing buta yang menemukan tikus mati. Dia hanya mengarang nama sembarangan untuk mencoba menggertak kita. Bagaimana mungkin aku percaya begitu saja? Bukankah itu sangat tidak masuk akal? Obat dari resep kuno. Siapa yang bisa mengubahnya sesuka hati? Cepat bawa ke sini dan biarkan aku melihatnya. Ya. Guru Shu, ini dia. Ini obat yang diberikan pengemis itu padaku. Ini pil darah hangat. Ayahmu terselamatkan. Di seluruh dunia. Tidak disangka bakat seperti ini ada. Aku harus menemukannya. Ayah Qin Feng. Aku harus menjadikannya guruku. Dr. Zhou, ayahku sudah sadar. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Aku merasa jauh lebih baik. Itu bagus. Terima kasih Dr. Zhou. Ini bukan perbuatanku. Itu obat yang dikirim orang lain. Siapa? Ayah itu adalah sampah. Suami dari Qin Ruochen, Chen Fan yang mengirim obat itu. Dia bilang obat ini bisa meringankan kondisi ayah. Ketua Qin sekarang. Hanya dia yang bisa
Menyembuhkan penyakit ayah. Bawa dia kembali untukku segera. Ya. Jangan terlalu cemas. Aku akan segera pergi, tolong jangan cemas. Tuan Chan, altar air pegas, dan pedang kayu persik yang Anda minta, semuanya telah disiapkan untuk Anda. Bocah ingusan, merusak hasil kerjaku yang bagus. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Dengan air mata dan anggur roh-roh ditenangkan, kau bertahan di antara langit dan bumi. Dokter Ilahi Chen, apakah Anda baik-baik saja? Dua roh jahat bukan apa-apa bagiku. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku merasa jauh lebih baik. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, teman mudaku Chen. Dokter Zhou. Kenapa kau ada di sini? Tuan Qian. Nona Qian mengundang saya. Untuk mengobati Anda, saya tidak menyangka bahwa saya hampir membunuh Anda. Saya memohon pengampunan Anda, Dokter Zhou. Anda tidak bisa menyembuhkan saya. Bukan berarti keahlian Anda kurang. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Terima kasih Chen Fin. Aku salah karena menyalahkanmu tadi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa sungguh. Ayahmu pernah membantuku sebelumnya. Aku tidak suka berhutang budi pada orang. Kebaikan Anda hari ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Sahabat muda Chen, aku bertanya-tanya, apa pendapatmu tentang putriku, Sutin? Jika kau belum bertunangan, aku bersedia memberikan tangan putriku untuk menikah denganmu. Ayah, apa yang kau katakan? Seorang ayah paling mengenal putrinya. Perasaanmu yang sebenarnya, bukankah aku sudah memahaminya sekarang? Tidak. Guruku bilang. Aku adalah seorang jenius. Mengenai wanita lain, aku sama sekali tidak punya waktu untuk mereka. Dokter muda ini memang seorang jenius sejati. Sudah benar sejak zaman kuno bahwa pahlawan disandingkan dengan kecantikan. Dan sahabat muda saya, bagaimana kalau kita mendiskusikan ini nanti? Bagaimana menurutmu? Baiklah, jangan dibahas lagi. Atas kebaikanmu yang luar biasa hari ini, aku memiliki grup investasi bernama Tianxiang Capital. Aku ingin menghadiahkannya kepadamu. Mohon kau harus menerimanya. Apa yang akan kulakukan dengan benda itu? Aku tidak tahu cara mengelolanya. Suting tahu caranya. Suting bisa membantumu mengelolanya. Dokter Ilahi Chen. Mohon terima saja. Jika tidak Tuan Tua Qian akan tidak senang. Kalau begitu aku akan menerimanya dengan enggan. Guru aku di sini. Mohon terima sujudku sebagai muridmu. Saya memohon kepada sang dokter untuk menerima orang tua ini sebagai murid. Tidak. Kau terlalu tua, dan bakatmu biasa-biasa saja. Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Namun, karena kau memanggilku, Tuhan, jika kau menemui masalah sulit di masa depan, aku bisa membantumu sekali atau dua kali. Terima kasih Tuan Chen. Karena kau sudah baik-baik saja sekarang, aku akan pergi. Pria sombong itu bilang dia tidak punya waktu untukku. Aku ingin melihat wanita seperti The film apa was yang sebenarnya translated punya waktu and untuknya. narrated Apa kau by mencoba M membuat Media. keluarga Qin terbunuh? Bukan itu masalahnya. Juara itulah yang merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku dan Yanran. Dan Chen Fan turun tangan untuk menghentikannya. Jadi bagaimana jika sang juara ingin tidur denganmu? Itu hanya karena kau adalah wanita yang tidak tahu malu. Pakai pakaian ini sekarang. Dan segera pergi ke Aula Raja Naga untuk meminta maaf. Jika tidak, bersiaplah untuk mengumpulkan mayat ayahmu. Kalian semua dari keluarga Qian. Cukup berani ya. Berani-beraninya menindas adik seperguruanku. Kakak seperguruanku ada di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu sekarang. Saudara Ding sang juara. Harap tenang. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Qian kami. Ding Peng. Ya, kami baru saja akan menyeretnya ke Aula Raja Naga untuk meminta maaf padamu. Ya. Wanita jalang ini. Bangun, cepat bangun. Cepat, tokoh besar dari Aula Raja Naga sudah datang. Minta maaf, cepat. Jelas mereka yang mencoba menggangguku. Mengapa aku yang harus meminta maaf? Kalian semua dari keluarga Qian punya lidah yang sangat tajam. Kami tidak berani. Kirim dia ke Aula Raja Naga segera. Apa yang kau lakukan? Kawan. Hei kawan. Kita belum sempat bersenang-senang terakhir kali. Mari kita bersenang-senang dengan sungguh-sungguh kali ini. Chen Fan, kau harus pergi. Mereka tidak akan melepaskanmu. Tidak apa-apa. Kita belum cukup bersenang-senang terakhir kali. Kawan ini sempurna. Aku membawa lebih banyak orang kali ini. Mari bersenang-senang. Apa kau sudah bosan hidup bocan? Berani-beraninya kau memandang rendah diriku. Saudara-saudara, habisi dia.
Monster. Orang ini monster. Monster. Saudara Ding. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin kami. Tolong jangan menyimpan dendam pada kami, pada keluarga Qin kami. Kalian berdua, bagaimana bisa kalian melakukan ini? Aku akan bermain dengan mereka sedikit lagi. Chen Fan apa yang ingin kau lakukan? Bukan apa-apa sungguh. Apakah begini cara Aula Raja Naga mengajari orang cara berperilaku? Biar ku beritahu. Guruku adalah Master Dao dari Aula Raja Naga. Jika kau berani memukulku lagi, guruku pasti akan mencabut nyawamu. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Kakak. Kakak. Ampuni aku. Aku salah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku tidak menginginkan nyawamu. Bawa aku ke Aula Raja Naga. Ya. Tetaplah di sini di rumah. Aku akan menangani Aula Raja Naga untukmu. Ayo pergi. Aku sangat takut. Presiden Gu, Chen Fan telah dibawa oleh Aula Raja Naga. Apa yang sedang kau lakukan? Kalian, dua, bodoh. Siapa yang menyuruh kalian masuk? Master Dao. Tidak lihatkah aku sedang bersenang-senang? Keluar. Guru, tolong aku. Ada seseorang yang mencoba membunuhku. Aku bahkan ingin membunuhmu. Guru. Ini dia. Jadi kau Tuan Dao. Sayang, kemarilah. Kau pergi keluar dan tunggu aku dulu. Pergilah. Sayang, jangan pergi terlalu jauh. Aku akan memanggilmu kalau sudah selesai. Kau sangat menyebalkan. Sampai jumpa. Bocah sialan. Siapa kau? Kau orangnya yang terus mencari masalah denganku. Karena gurumu tidak mau mendidikmu. Aku memberimu pelajaran yang pantas. Bocah sialan. Kau punya nyali juga ya? Kau menghajar anak buahku. Dan masih berani datang ke sini. Untuk membuat masalah? Tidak bisa mengalahkan mereka. Anak buahmu keluar menggigit orang lain. Tidak bisakah aku datang menemui pemimpin mereka? Tentu saja kita harus bertarung jelas sekali. Tapi, untuk memukul anjing kau harus mempertimbangkan tuannya. Ku beritahu kau. Guru Dao sangat marah dan konsekuensinya sangat. The film was Serius. translated and narrated by M Media. Panggil bantuan. Baik. Cepatlah. Aku menunggumu memanggil Lin Yunian. Lanjutkan panggil dia. Pergi. Kemari dengan cepat. Bocah sialan. Apa kau takut sekarang? Jangan khawatir, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlutut, memukul diri sendiri. Tampar dirimu sendiri. Saya melupakan apa yang sudah terjadi. Hanya antek-antek kecil yang menyedihkan ini. Apakah Aula Raja Naga milikmu punya orang yang benar-benar bisa bertarung? Sombong sekali. Hajar dia. Sebenarnya siapa? Kau masih begitu muda dan memiliki keahlian seperti itu. Tentu saja, sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi dibandingkan denganku, Master Dao, kau belum memenuhi syarat. Aku adalah murid senior pribadi Aula Raja Naga. Begini, apa yang ada di pikiranku? Bagaimana kalau begini? Aku Master Dao adalah orang yang menghargai bakat. Jika kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali, aku akan membiarkan dendam masa lalu kita berlalu. Aku bahkan akan memberimu posisi sebagai penjaga. Kiri atau kanan? Ya,
Guru, jika dia menjadi penjaga, apa yang harus kami lakukan? Kau, bodoh, apa kau sedang mendikte gurumu? Bocah, kecil sebaiknya kau pikirkan matang-matang jika kau bergabung denganku. Kau akan menjadi bagian dari Aula Raja Naga. Kau akan menjadi anggota Aula Raja Naga. Aku akan merekomendasikanmu kepada ketua aula dan memohon padanya untuk menerimamu sebagai murid. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagimu. Aula Raja Naga bukanlah tempat yang bisa kumasuki kapanpun aku mau. Apakah aku benar-benar butuh perkenalanmu? Bocah sialan, jangan. Kau tidak tahu berterima kasih. Bahwa aku menghargaimu adalah berkahmu. Ketua aulamu bahkan tidak akan berani menjadikanku sebagai muridnya. Betapa kurang ajar. Kau berani bersikap tidak hormat kepada ketua aula kami? Apa kau sudah bosan? Hidup tanda tanya. Kawan kau cukup setia bukan? Kau menghindar? Sudah kubilang untuk menghindar. Kenapa kau menghindar? Aku di sini. Kenapa kau menghindar? Guru bocah sialan ini terlalu sombong. Kau tidak boleh membiarkannya pergi. Benar, dia bahkan tidak menghormati ketua aula. Jika ini tersebar, di mana kita harus menaruhmu ke? Bocah sialan. Jangan salahkan aku karena tidak punya belas kasihan. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak mengambilnya. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Masih mau bertarung? Kalau tidak mau bertarung, keluarkan saja ketua aulamu ke sini. Aku sedang terburu-buru. Kau benar-benar mencari mati. Bawakan aku pedang berhargaku yang panjangnya 4 meter. Guru, bukankah pedangnya ada padamu? Bocah sialan. Pedang ini ditempa dari besi meteorit yang diambil dari bintang-bintang. Bahkan jika ia menebas seorang Grandmaster, ia akan memotongnya seperti pisau memotong mentega. Sesederhana itu. Saat Master Dao mencabut pedangnya, nasib seseorang sudah ditentukan. Kau sudah mati. Bocah. Memangnya kau pikir, siapa dirimu? Kau sudah menyinggungku. Dan kau berani menolak guruku? Hari ini aku akan menunjukkan padamu, apakah pedang guruku yang lebih tajam, atau lidahmu. Bocah sialan. Jika kau mati hari ini, di bawah pedang, Master Dao, kau punya sesuatu untuk dibanggakan. Dalam perjalananmu ke alam baka. Itu adalah modalmu. Hanya itu? Kau berani pamer? Dengan besi tua seperti ini? Aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sejati dari seorang Grandmaster bela diri. The film was translated and narrated by M Media. Berhenti. Bocah ingusan. Kau tidak punya kehormatan bela diri. Ahli macam apa yang terus menghindar? Jika kau punya nyali, berdirilah diam. Dan jangan menghindar. Baiklah, ayo. Bocah ingusan. Berani-beraninya kau berpikir bisa merebut Besi tua ini? Apa yang salah dengannya? siapa sebenarnya kau? Dia adalah seseorang yang tidak boleh kau singgung. Ketua aula, kau datang di saat yang tepat. Anak ini datang ke sini untuk mencari masalah. Aku tidak bisa menanganinya. Bocah ingusan. Ketua aula kami sudah di sini. Dengan kemampuan menyedihkanmu itu, di depan ketua aula kami, kau hanyalah seorang pecundang. Tunggu saja sampai kau mati. Berlutut. Ketua aula, dia adalah orang yang ingin membunuhku, dan kau ingin aku berlutut?
Jika bukan karena fakta bahwa adik seperguruan menunjukkan rasa hormat kepadaku dengan kemampuan amatir yang menyedihkan milikmu itu, jika dia ingin membunuhmu, kau sudah menjadi mayat sejak lama. Adik seperguruan, kenapa kau begitu bias? Kau turun gunung dan pergi menemui bos alih-alih aku. Apakah kau bahkan tidak memiliki aku kakak seperguruan keduamu di matamu? Kakak seperguruan, aku hanya dibawa ke sini oleh anak buahmu. Saya minta maaf. Saya tidak tahu dia adalah adik seperguruan Anda. Jika saya tahu bahwa dia adalah adik seperguruan Anda, saya tidak akan punya keberanian, bahkan 100 kali lipat pun, untuk menyinggungnya. Kepada siapa kau harus meminta maaf? Apa kau tidak mengerti? Aku mengerti. Berdiri, berdiri. Aku minta maaf. Saya minta maaf. Berhenti. Kakak seperguruan dia salah satu anak buahmu. Aku tidak peduli. Aku ada urusan mendesak untuk dibahas sekarang. Pergi dari sini. Ya. Mundur. Ayo pergi. Adik seperguruan, masalah mendesak apa ini? Kakak seperguruan kedua selamatkan aku. Guru sebelumnya menginstruksikan saya, meskipun energi internalmu benar-benar hilang, tapi aku melihat kau cukup cakap dalam pertarungan tadi. Cukup cakap dalam pertarungan. Bagaimana caraku menyelamatkanmu? Itu cerita yang panjang. Aku harus tidur denganmu terlebih dahulu. Ini sangat mendesak. Tidur denganmu? Dasar bocah nakal. Lagi pula bukankah kau sudah memiliki kakak seperguruan pertama dan tunanganmu? Dan kau masih begitu tidak sabaran. Kakak seperguruan, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Guru bilang, aku adalah bakat yang dikirim dari surga. 3 jiwa dan 1 rohku tidak lengkap. Aku harus tidur dengan kalian berdua. Xiaofin, apa kau baik-baik saja? Kakak seperguruan pertama, kenapa kau ada di sini? Xiaofin bukan milikmu seorang. Kenapa aku tidak boleh di sini? Atau kau berniat memilikinya untuk dirimu sendiri? Memangnya kenapa kalau aku mau? Meskipun kau juga, kakak seperguruan Xiaofin, seseorang harus tahu batasan senioritas. Jangan berpikir hanya karena kau kakak seperguruan pertama, kau bisa memerintahku. Kepada siapa Xiaofin menjadi milik, belum diputuskan. Kalian berdua kakak seperguruan. Kau diamlah. Kakak seperguruan ada apa? Bukan apa-apa, Yuan Yang, kita semua dari sekte yang sama. Jika ada sesuatu yang terjadi, kau tidak bisa menyembunyikannya dari kami. Guru memperingatkan saya. Adik seperguruan tak punya energi dalam setelah turun gunung. Saya tidak ingin menyeretnya ke dalam keluhan dunia bela diri. Apa yang terjadi? Mungkin aku bisa menyelesaikannya. Saat saya pertama kali turun gunung, saya mendirikan olahraga naga di Jiangcheng. Dan saat berjuang untuk wilayah, saya menyinggung seorang tiran lokal bernama Yi Qingtian. Cedera saya didapat saat bertukar pukulan dengan seorang ahli yang disewanya. Tidak, kau tidak boleh bahkan memikirkan untuk membantuku. Bahkan aku pun bukan tandingannya. Jika kau mencoba memaksakan kehendak, kau hanya akan memperburuk keadaan. Beraninya lawan yang kalah begitu sombong. Jika hanya dia saja, The film was dia translated tidak akan menjadi and ancaman besar, narrated by tapi M. dia menyewa Media. seorang ahli dari luar, seorang master sejati, yang ranah kultivasinya di atas milikku. Ketua Aula. Seseorang mencarimu. Kau tetaplah di sini untuk saat ini. Aku akan pergi dan segera kembali. Untuk orang seperti kakak seperguruan kedua, seorang ahli bela diri tingkat Grandmaster, dia hampir tak terkalahkan di dunia ini. Bagi seseorang yang memiliki ranah kultivasi di atasnya, itu memang sebuah pencapaian yang cukup hebat. Xiaofin, berapa banyak energi dalammu yang sebenarnya sudah pulih? Bisakah kau membantu kakak seperguruan kedua? Jika mereka seorang Grandmaster, aku memiliki peluang sukses 30%. Jika mereka lebih kuat, aku khawatir bahkan aku tidak akan berdaya untuk bertindak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenanglah kakak seperguruan, aku tidak akan hanya diam saja jika sesuatu terjadi pada kakak seperguruan. Apa ini? Ini adalah apa yang guru berikan padaku sebelum beliau turun gunung. Yin dan yang saling melahirkan, dan segala sesuatu memiliki manifestasinya. Takdir kakak seperguruan keduamu terikat pada salah satu dari 3 jiwa dan 1 rohmu. Dia ditakdirkan untuk menghadapi krisis mematikan. Namun, karena kau telah kehilangan seluruh kultivasimu, hanya dengan berlatih kultivasi ganda bersama kakak seperguruanmu, kau bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Xiaofin, apakah tidak ada cara lain? Tapi, Kau bocah, apakah kau hanya ingin melihat kakak seperguruan keduamu mati? aku tak akan biarkan kakak seperguruan kedua terluka.
Kakak seperguruan. Kau benar-benar bertindak di belakangku dan memanfaatkan adik seperguruan kita. Itu atas dasar suka sama suka. Kakak seperguruan kedua orang yang kau sebutkan itu, di mana mereka sekarang? Yi Qingtian telah mengundangku untuk bertemu di Aula Jui malam ini. Urusan dunia persilatan diselesaikan di dunia persilatan. Baiklah kakak seperguruan, tenang saja. Dengan aku di sini, aku akan menyingkirkan semuanya. Xiaofan, berapa banyak kultivasimu yang sebenarnya sudah pulih? Meskipun hanya 50%, tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang bisa menandingiku lagi. Itu bagus. Kakak seperguruanmu tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Segalanya malam ini bergantung padamu. Kau boleh datang untuk menonton jika kau mau. Tapi ingat, jangan gegabah ikut campur demi diriku. Jika tidak, aku tidak akan bisa melindungimu. Aku tidak pernah menyangka Yi Qingtian akan kembali dan menyatakan perang terhadap Master Olah Raja Naga. Yi Qingtian, Aku bertanya-tanya apakah ini tindakan mencari mati Shen Wudi, atau mencari balas dendam. Dan dia bahkan membawa seorang ahli hebat bersamanya, pasti untuk balas dendam. Mengapa Lin Yuanyang belum tiba? Apakah dia takut? Siapa bilang aku takut untuk datang? Mengapa dia ada di sini? Siapa bilang aku takut untuk datang? Aku tidak menyangka Lin Yuanyang benar-benar berani muncul. Apakah dia tidak takut mati? Lin Yun yang akhirnya kau datang. Yi Qingtian, aku tidak menyangka kau akan berani kembali. Lin Yun yang cedera parah yang kuderita bertahun-tahun lalu, dan pengasinganku ke luar negeri adalah berkat dirimu. Tidak sedetik pun berlalu tanpa aku memikirkan balas dendam. Hari ini, kita akan menyelesaikan perhitungan ini untuk selamanya. Dunia persilatan bukan hanya tentang pembunuhan. Bisakah kita duduk dan berbicara? apa yang perlu dibicarakan dengannya? Baik, kau ingin bicara? Kalau begitu patahkan anggota tubuhmu sendiri, dan berlututlah untuk bicara denganku. Jadi begitu rupanya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku sudah lama pergi dari rumah, menanggung penghinaan selama bertahun-tahun, dan sudah lama mencapai tingkat Grandmaster. Hari ini aku di sini untuk balas dendam. Ini bukan balas dendam. Ini jelas hanya mencari mati. Jangan lupa, dia membawa seorang ahli untuk membantunya. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang masih harus dilihat. Lin Yunyang, aku tidak menyangka hanya dalam beberapa tahun kau sudah berhasil menembus ke puncak ranah Grandmaster. Namun roda nasib terus berputar, dan itu tidak akan berpihak padamu. Bersiaplah untuk mati. Kau berani membunuh muridku? Apa kau sudah meminta izin dariku? Manipulasi telekinetik. Kau telah melampaui level Grandmaster, seorang ahli ranah transformasi. Guru muridmu telah mengecewakanmu. Gadis kecil yang bodoh. Setidaknya kau punya mata yang tajam, karena kau tahu siapa aku dan kekuatan Shang Wudi. Mengapa kau belum berlutut untuk memohon ampun? Bahkan jika kau sudah berhasil menembus, apa gunanya menjadi puncak Grandmaster? Dengan guruku yang turun tangan, kau pasti akan mati. Seorang ahli ranah transformasi. Seberapa kuat mereka sebenarnya? Begitu kau memasuki ranah transformasi itu sedalam lautan, sejak saat itu yang kau lihat hanyalah semut kesempurnaan dalam keahlian. Itulah arti ranah transformasi, pakar terhebat. Manipulasi telekinetik barusan itu adalah tanda yang paling jelas, mampu membunuh dari jarak jauh, mustahil untuk ditangkis. Kakak seperguruan. Dia hanyalah seorang praktisi bela diri ranah transformasi. Apa yang perlu ditakutkan? Berani meremehkan seorang ahli ranah transformasi. Sepertinya Lin Yunyang benar-benar kehabisan pilihan. Sampai harus membawa bocah ingusan untuk membantunya. Bocah-bocah bodoh yang tidak tahu diri. Apa kau bahkan tahu, kekuatan seorang ahli ranah transformasi membunuh seorang Grandmaster, sama seperti menyembelih ternak. Hak apa yang kau miliki untuk bicara sesumbar itu di hadapanku? Mengapa aku tidak berani? Guruku mengatakan bahwa aku adalah seorang jenius. Aku memahami jalan itu pada usia 5 tahun dan berlatih dengan tekun selama 15 tahun. Hingga hari ini, aku belum menemukan lawan yang sepadan. Karena kau mencari mati, maka aku akan mengabulkannya. Hari ini benar-benar membuka mataku. Aksi seorang ahli ranah transformasi benar-benar luar biasa. Dia telah membuat Shang Wudi marah. Bocah itu pasti mati. Adik seperguruan, berhati-hatilah. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Guru,
Hanya segitu kekuatan yang kau miliki? Aku tadinya mengira telah menemukan lawan. Aku tidak pernah menyangka Anda ternyata juga seorang ahli ranah transformasi. Itu adalah kedangkalan pandanganku sendiri. Karena meremehkan seorang pahlawan dunia bela diri. Kau benar. Kau memang picik. Bisakah seorang praktisi ranah transformasi disebut sebagai ahli? Aku sudah menduganya, bocah ini pasti akan berhasil. Mulai sekarang, aku akan menjadikannya teman latih tandingku setiap malam. Guruku, bahkan belum menggunakan teknik terkuatnya, kalian semua akan mati. Bocah sombong. Kekuatan terbesarku adalah ilmu pedangku. Aku memegang pedang berharga. Sementara kau tidak bersenjata. Bagaimana kau berniat melawanku? Yang kuat tetaplah kuat. Bahkan dengan pedang, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Di ambang kematian, tapi masih saja berlaga. Aku akan membelahmu menjadi 2 dengan 1 serangan. Bukan senjata yang membunuh. Pedang tak terlihatlah yang paling mematikan. Guru. Guru. Kau. Bagaimana ini mungkin? Guruku adalah seorang ahli ranah transformasi. Bagaimana mungkin dia kalah darimu? Guru. Ya Tuhan. Mulai hari ini, Jian Cheng akan membungkut di kaki pemuda ini. Dia benar-benar menang. Benar-benar membunuh tanpa meninggalkan jejak. Yi Qingtian, aku tidak punya keinginan untuk memusnahkanmu sepenuhnya. Aku akan melucuti ilmu bela dirimu hari ini. Aku sarankan kau bersikap sopan. Adik seperguruan, terima kasih banyak. Mengapa kau begitu formal kakak seperguruan? Lihat dirimu sombong sekali. Chen Fen sebenarnya siapa kau? Guruku berkata, aku adalah seorang jenius. Meskipun 3 jiwa dan 1 rohku tidak lengkap. Kakak seperguruan, di mana kakak seperguruan ketigaku? Aku belum melihatnya sejak aku turun gunung. Kakak seperguruan ketigamu sangat sibuk. Aku juga tidak tahu. Telepon dia dan tanyakan. Chen Fen, siapa kakak seperguruan ketigamu? Zhou Qinghan. Itu dia. Aku salah satu penggemar terbesarnya. Saat kau pergi menemuinya, bisakah kau membawaku bersamamu? Tentu. Kakak seperguruan ketigamu ada di Lomi Bar, mendiskusikan naskah dengan seorang sutradara. Pergilah mencarinya sekarang. Kakak seperguruan kedua. Keluarga istriku, bersikeras, bahul aula Raja Naga milikmu, sedang mengincarnya. Bisakah kau pergi ke sana besok? Chen Fen, aku akan mengantarmu ke sana, dan menjadi sopirmu. Baik. Ansike. Direktur Wang. Bisakah Anda memberiku peran utama dalam produksi ini? Peran utama sudah ditentukan. Tapi jika kau melayaniku dengan baik, peran kedua adalah milikmu. Qinghan, kau di sini. The film was translated Kembalilah and dan tunggu narrated kabar. by Setelah M. naskah Media. difinalisasi, aku akan menghubungimu. Qinghan, ayo duduk. Direktur Wang. Duduk-duduk. Direktur Wang, adegan mana yang Anda maksud untuk diubah? Direktur Wang. Adegan yang ini. Aku rasa, adegan ciumannya kurang greget. Aku ingin mengubahnya menjadi adegan ranjang. Direktur Wang, sejak saya memulai di industri ini, saya tidak pernah melakukan adegan ranjang. Saya takut saya tidak akan melakukannya dengan baik. Jangan diubah tolong. Tidak apa-apa, Qinghan. Jika kau tidak tahu caranya, aku akan mengajarimu. Direktur Wang, tolong jaga harga diri Anda. Sudah saya katakan, saya tidak melakukan adegan ranjang. Qinghan, itu bukan sikap yang benar. Adegan ranjang itu bukan apa-apa. Jika kau ingin menciptakan karya hebat, kau harus berkorban demi senimu. Aku tahu kau belum pernah melakukannya. Jadi aku membawamu ke sini. Khusus, untuk memberimu bimbingan pribadi. Tidak tahu malu. Sialan kau wanita jalang. Apa kau pikir kau adalah Dewi Nasional tanpaku? Bisakah kau mendapatkan peran utama di acara ini? Kau dan peran utama yang menyedihkan ini, cari orang lain saja untuk memainkannya. Aku selesai. Kau. Dasar jalang sekarang setelah kau di sini. Jangan berpikir untuk pergi. Kau tidak tahu malu, menyingkirlah dari jalanku. Masih berakting polos? Berhenti. Lepaskan aku. Bocah ingusan, kau berani mencampuri urusanku? Apa kau tahu siapa aku? Apakah penting siapa dirimu? Sentuh kakak seperguruanku. Kau sudah bosan hidup ya? Adik seperguruan? Kakak seperguruan. Jadi ternyata hanya kekasih kecil wanita itu.
Biar ku beritahu sesuatu. Jika kau ingin dia tetap bekerja di industri hiburan, maka bersihkan dia dan kirim dia kepadaku. Jika tidak, aku akan menghancurkan reputasinya selamanya. Merusak reputasinya. Berhenti, dia memiliki orang-orang kuat yang mendukungnya. Kita tidak mampu memprovokasinya. Bocah, kau berani menyentuhku? Bersiaplah untuk mati. Bersiap untuk mati? Bersiap untuk mati bukanlah gayaku. Jangan mendekat. Sudah ku bilang, aku akan berpura-pura hari ini. Tidak pernah terjadi apa-apa. Jika kau berani menyentuhku lagi, keluarga Qian tidak akan membiarkanmu lolos. Bahkan Qian Youdao pun harus bersikap hormat di depanku. Kau anjing yang lancang bukan? Kau punya nyali juga, bocah. Kau berani membiarkanku melakukan panggilan telepon? Mencoba memanggil bala bantuan? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan itu. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan keluarga Qian terhadapku. Xiaofan keluarga Qian di belakangnya adalah seseorang yang bahkan kakak seperguruan dan kakak seperguruan kedua akan segani. Kita sebaiknya tidak memprovokasinya. Jangan khawatir idolaku. Bahkan keluarga Qian harus bersikap hormat di depan Chen Fen. Steward Qian, aku dipukuli. Cepat selamatkan aku. Beraninya kau? Nyalakan pengeras suara. Dimengerti. Aku tidak peduli siapa kau. Atau untuk siapa kau bekerja. Aku Qian Chi akan katakan ini di sini hari ini. Entah kau mencari cara agar sutradarawan memaafkanmu. Atau tunggu saja kematianmu. Qian Chen. Kau benar-benar tahu siapa aku? Lalu mengapa kau tidak melakukan apa yang diperintahkan? Sialan, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku seperti itu? Bajingan ini berani menyalahgunakan posisinya untuk menyentuh kakak seperguruanku. Jangan tanya soal aku memukulnya. Bahkan jika aku membunuhnya, itu tidak akan cukup untuk melampiaskan amarahku. Kau cukup sombong, bocah. Jika kau punya nyali, sebutkan namamu. Chen Fan. Akulah yang memukulnya. Dan aku akan terus memukulnya. Apa kau punya masalah dengan itu? Tuan Chen, saya minta maaf. Saya tidak tahu itu Anda. Si Wang ini hanya memancing masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qian. Anjing ini berani menyinggung Anda dan kakak seperguruan Anda. Bahkan jika Anda mencabik-cabiknya, dia memang pantas mendapatkannya. Tuan Chen, saya salah. Saya seharusnya tidak memprovokasi kakak seperguruan Anda. Aku pantas mati, tolong ampuni aku. Kau sendiri yang bilang kau pantas mati. Xiaofan, apakah ini akan menimbulkan masalah? Dia pantas mendapatkannya. Qian Chen kemari dan sapu lantainya. Dimengerti, Tuan Chen. Saya mengerti. Nona Sui, bisakah kau mengantarku dan kakak seperguruanku kembali? Ada sesuatu yang ingin kukatakan di jalan. Tentu saja, Xiaofan, aku masih ada urusan di lokasi syuting. Aku akan meminta asistenku menungguku di bawah. Aku berangkat sekarang. Ayo kita pergi juga. Baiklah. Xiaofan, kau sudah sangat sukses. Kenapa kau tidak memberitahu Ruchen tentang itu? Itu hanyalah hal-hal eksternal. Aku ingin dia melihat diriku yang sebenarnya. Baiklah, kalau begitu apa yang kau inginkan dariku untuk membantumu? Kejadian hari ini, jangan ceritakan padanya. Chen Fen. Dalam hal penampilan The dan film was fisik, aku tidak kalah translated dari and Ruchen. narrated Dan latar by belakang M keluargaku Media. juga lebih baik darinya. Maukah kau mempertimbangkanku saja? Aku tidak akan menyerah. Qin Roger, aku menugaskanmu untuk membangun koneksi dengan Aula Raja Naga. Tapi bukan saja kau gagal, kau justru benar-benar menyinggung Aula Raja Naga. Mulai saat ini, kau dan ayahmu dibuang dari keluarga Qian. Atas dasar apa? Hanya karena kau adalah seorang bajingan. Kau tidak punya nilai lagi untuk digunakan. Kinlin, kau akan menyesali ini. Kau pikir kau layak membuat kami menyesal. Aku sudah memberitahumu semuanya. Chen Fan, itu sudah cukup. Aku sudah sangat terluka olehmu. Apa kau masih harus mempermalukanku? Ruochen, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak percaya, tanyakan padanya. Chen Fan, meskipun kau ingin pamer di depan Roger untuk membuatnya terkesan, kau tidak perlu bersikap begitu. Tidak realistis, bukan? Tidak. Master Aula Raja Naga telah tiba bersama Master Dao. Upper, cepat pergi dan sambut mereka. Baik. Habis sudah. Qin Ruochen, ini semua salahmu. Bajingan ini telah mencelakaiku dengan parah. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jangan takut, jangan takut. Master Aula Raja Naga telah tiba. Adik seperguruan, biarkan aku melihat apakah istrimu adalah peri dari surga atau siluman rubah dari bumi.
Tuan muda Guo, bukankah kau dan Master Dao bersaudara angkat? Kau bahkan memintanya untuk menyelamatkan kita. Mengapa kau tidak naik dan menyapanya? Master Dao? Siapa kau? Pergi sana. Ini, Roger. Ada urusan yang harus kuselesaikan, aku pergi duluan. Kakak seperguruan kedua, kau datang di waktu yang tepat. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya pada mereka, tapi mereka tidak mau percaya. Itu tidak penting. Yang mana dari mereka yang merupakan istrimu? Kakak seperguruan dia adalah istri yang guru aturkan untukku, Qin Ruochen. Salam Ketua Oulalin. Aku tidak menyangka bocah ini benar-benar mengenal Master Owl dari Eller dan Sufat. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Qin Roger. Ini, Paman, nada bicaraku tadi agak kasar. Paman meminta maaf kepadamu. Kau tahu, Paman melakukannya hanya demi kebaikan keluarga. Benarkah? Jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu benar kakak. Maafkan aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Menyesal sekarang? Sudah terlambat. Kakak seperguruan kedua, ayo pergi. Xiaofan. Qin Lin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bocah ini sangat cakap. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika ini terus berlanjut, dia akan menginjak-injak kepala kita berdua, lalu bagaimana? Ayah, aku punya ide. Apa idenya? Aku berencana menghabiskan 1 miliar untuk menyewa bintang yang sedang naik daun NCK sebagai duta merek untuk perdagangan Heng Tong. Itu tidak akan berhasil. Dia tidak sepadan dengan harga 1 miliar itu. Ayah, Lagi pula, bukankah itu sama saja dengan menyiapkan gaun pengantin untuk keparat kecil itu? ayah, aku tentu saja tahu dia tidak bernilai 1 miliar. Tapi ini adalah kesempatan terakhirku. Jika Qin Ruochen, bajingan itu setuju, setelahnya NCK akan mentransfer uang ke rekening kita. Kita akan mengambil uangnya dan segera pergi. Aku tentu tahu itu. Tapi bagaimana jika dia tidak setuju? Jika dia menolak, NCK akan menyebarkan rumor di seluruh industri hiburan bahwa perdagangan Heng Tong tidak bisa dipercaya. Itu akan mendorong perdagangan Heng Tong tepat ke mata badai. Dan kemudian saat kita berpisah dari Qin Ruochen, maka kita akan mendapatkan 1 miliar itu, bukan? Rencana bagus. Ayo lakukan itu. Qin Roger. Setelah keputusan dari jajaran manajemen puncak perusahaan, kami ingin mengundang Nona An yang cantik untuk menjadi duta merek perusahaan kami. Kontraknya sudah disusun. Tinggal ditandatangani saja. Qin Ruochen perusahaan saat ini berada di titik balik kritis dalam perkembangannya. Kontrak ini, kami sudah meninjaunya, dan tidak ada masalah. Kau harus segera menandatanganinya. Ada yang tidak beres. Merekrut Nona An sebagai juru bicara. Tarif pasar berkisar antara 80 juta hingga 100 juta. Kontrak ini tertulis 5 miliar. Kalian sendiri yang menyusun kontrak ini. Aku tidak akan menandatanganinya. Apa yang kau bicarakan, Qin Roger? Superstar An sangat populer saat ini. Dia benar-benar sepadan dengan harga itu. Lagi pula, kami sudah bersusah payah agar Nona An mau menandatangani kontrak ini. Apa maksudmu kau tidak mau menandatanganinya? Qin Ruochen, jangan terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Jika kau tidak menandatanganinya dan perkembangan grup terhambat, kau akan menjadi pendosa di grup ini. Tunggu dimintai pertanggungjawaban pemegang saham. Apakah perdagangan Heng Tong milikmu sedang mempermainkanku? Kau bahkan tidak mampu membayar 5 miliar. Tapi kau ingin menyewaku sebagai juru bicara? Nona An, tenang, mohon tenang. Qin Roger, kau tahu betul seberapa besar pengaruh Nona An di industri hiburan, bukan? Jangan pernah membuatnya marah. Hanya dengan satu kata darinya, tidak akan ada seorang pun di industri hiburan yang akan mau mewakili perusahaan kita lagi. Tahu? Apa yang perlu ditakuti? Dari mana kau punya hak untuk bicara? Sampah tidak berguna. Sejak kapan giliranmu? Seorang suami menumpang hidup yang tidak berguna untuk ikut campur dalam bisnis Heng Tong trading kami. Aku, bahkan suami sang ketua, tidak memiliki kualifikasi itu. Kualifikasi apa yang kau miliki? Nona An, jika aku tidak salah, apakah kau merasa cemas dan gelisah akhir-akhir ini dan mudah meluapkan amarah pada orang lain? Bagaimana mungkin Heng Tong Trading mempekerjakan seseorang yang sedang mengalami menopause dan jelas-jelas sudah melewati masa jayanya untuk menjadi juru bicara kita? Kita seharusnya mencari seseorang yang positif, muda dan energik. Itu akan menjadi pasangan yang sempurna. Itulah cara yang benar untuk melakukannya. Apa katamu? Kau sudah jadi tuli? Kau.
Ini yang kau sebut mencapai akhir masa kejayaan seseorang? Dasar rendahan, kau berani bilang aku tua. Dan kau Qin Ruochen, aku akan mengingat ini. Aku bersumpah mulai sekarang. Aku akan menggunakan setiap sumber daya yang kumiliki untuk memastikan Hentong Trading milikmu tidak akan bisa mendapatkan duta merek apapun. Qin Ruochen, jika kau tidak mau menandatangani baiklah, tapi kau membiarkan suamimu yang tidak berguna ini membuat keributan di sini. Qin Ruochen, apa kau mencoba membawa Hentong Trading menuju kehancuran? Menurutku kau sudah tidak layak lagi memegang posisi ini. Jika kau cerdas, kau akan mengundurkan diri. Chen Fan, apa yang kau lakukan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau ingin merekrut seseorang yang sudah melewati masa jayanya dan sedang mengalami menopause sebagai duta merek. Bukankah itu berarti perdagangan Hentong sedang mengalami kemunduran? Dasar menantu tidak berguna. Beraninya kau meremehkanku? Tunggu saja. Aku tidak akan. Wanita tua bengkak itu tidak diinginkan bahkan jika diberikan secara cuma-cuma. Bagaimana jika kita meminta Shou Qinghan untuk menjadi duta merek kita? Apa katamu? Apa kau sedang melucu? Kau bahkan tidak mampu membayarku. Apalagi Zhou Qinghan. Zhou Qinghan adalah Dewi papan atas negara ini, bintang paling memukau di industri ini, dan kau punya nyali untuk berpikir. Kau bisa menjadikannya duta merek. Apa kau berani bertaruh denganku? Taruhan soal apa? Bertaruh, apakah aku bisa membawa Shou Qinghan ke sini? Jika kau gagal membawanya, dia harus mengundurkan diri secara sukarela. Tapi jika kau berhasil, kalian semua harus segera meninggalkan grup ini. Baik, sepakat. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu silakan bawa dia ke sini. Bukankah itu berarti perdagangan Hentong sedang mengalami kemunduran? Apakah dia sudah gila? Zhou Qinghan adalah teman baikku. Nomornya tidak pernah dipublikasikan. Beraninya dia berpura-pura menghubungi Zhou Qinghan. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan sandiwara ini. Kakak seperguruan, aku berada di perdagangan Hentong. Kemarilah, aku perlu menemuimu. Kebetulan aku juga perlu menemuimu. Tunggu, aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Baik, 10 menit. Baiklah, oke. Bocah ini, selesaikan. Dia benar-benar mengenal Shou Qinghan? Jika dia benar-benar bisa membawa Zhou Qinghan ke sini, aku bersedia menanggung kerugiannya. Kau wanita tua bangka. Tidak ada yang menginginkanmu bahkan secara gratis. Tapi kau bersedia menanggung kerugiannya. Kau, Waktunya habis. Di mana dia? Apa yang terburu-buru? Sudah 10 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Kakak seperguruan. adik seperguruan, apa yang kau butuhkan? Zhou Qinghan, Apakah aku sedang berhalusinasi? kau benar-benar membawa Zhou Qinghan ada di sini? Zhou Qinghan, apa yang kau lakukan di sini? Siapa kau? Aku tidak perlu melapor pada orang asing tentang alasan kedatanganku. Kakak seperguruan, dia bilang dia temanmu. Kau tidak mengenalnya. Sahabat karib. Aku tentu saja tidak akan berteman dengan wanita tua. Zhou Qinghan dari Hentong Trading. Tunggu saja kau. Apa yang kau lakukan? Kemana kau akan pergi? Apa yang sedang kau lakukan? Qin Ruochen, jangan memancing kesabaranku. Apa kalian berdua mencoba bertingkah seperti preman? Menjilat ludah sendiri? Memangnya kenapa kalau aku bertindak seperti preman? Apa yang akan kau lakukan? Kau ingin memulai perkelahian? Orang bijak menghindari masalah yang mendesak. Itu memang yang kau inginkan, bukan? Keluar. Tunggu saja kau. The film was translated and narrated by M. Chen Fan, terima kasih. Jangan sungkan, jangan menganggap orang asing. Chen Fan, kau benar-benar tidak menganggap kakak seperguruan sebagai orang luar. Permisi, Nona Su. Apa kau juga kakak seperguruan Chen Fan? Jadi kau adalah tunangan Xiao Fan. Xiao Fan, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Aku ingin kau menjadi duta merek untuk istriku. Bagaimana dengan kontrak duta seumur hidup? Benarkah? Itu akan sangat luar biasa. Terima kasih, Nona Su. Bagaimana kalau begini? Malam ini, aku akan mentraktirmu makan malam. Sebagai tanda terima kasihku, lupakan makan malamnya. Aku datang hari ini hanya karena aku ingin mengajak Xiao Fan bersama kedua kakak seperguruanku untuk makan malam. Apakah kau mau datang? Apakah itu diperbolehkan? Tentu saja. Kakak seperguruan. Izinkan aku memperkenalkan secara resmi istriku Qin Ruochen. Seorang jelita dari Jiangcheng, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Namun karena aku cukup dekat dengan Xiao Fan, aku yakin kau tidak keberatan, bukan? Selama Chen Fan adalah tunanganku, itu saja yang penting. Mengenai hal lainnya, aku tidak keberatan. Ruochen, kapan kau akan membawa kami ke rumahmu untuk mengunjungi orang tuamu? Ibuku meninggal saat aku masih sangat kecil. Ayahku saat ini sakit kritis dan masih di rumah sakit. Belum keluar dari masa bahaya. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau tidak pernah bertanya. Tenang saja denganku di sini. Ayahmu akan baik-baik saja. Benarkah kau bisa tenang? Di dunia ini, tidak ada penyakit
yang tidak bisa disembuhkan oleh bajingan ini. Qin Ruochen, jika kau tidak ingin ayahmu mati, segera bawa dirimu ke gudang sekarang juga. Qin Lin, apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Kau akan tahu saat sampai di sini. Qin Lin, lepaskan ayahku, dan aku akan menyetujui apapun. Chen Fan, Qin Lin telah menculik ayahku. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Berani-beraninya menculik ayah mertua adik seperguruanku. Mereka benar-benar sudah bosan hidup. Tidak perlu kakak seperguruan. Aku akan pergi sendiri, agar dia tidak mencoba tipu daya apapun. Aku ikut juga. Qin Lin, apakah kau benar-benar berpikir apa yang kita lakukan itu benar? Suami Qin Ruochen memiliki. Ayah, dia telah mempermalukan kita berulang kali. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tapi, Jangan membantahku. Kita sudah menunggu saat yang tepat selama bertahun-tahun. Bukankah itu semua demi uang ini? Sekarang setelah si tua bangka Qin Hui ini berada di tangan kita, aku tidak percaya Qin Ruochen tidak akan menurun. Qin Lin, katakan padaku, bahkan orang-orang dari Olah Raja Naga memperlakukan bocah Chen Fan ini dengan rasa hormat seperti itu. Apakah kau yakin orang-orang yang kau sewa benar-benar bisa menangkapnya? Ayah, jangan khawatir. Kali ini aku sudah membuat rencana yang sempurna. Aku tak akan biarkan mereka keluar hidup-hidup. Ayah, Qin Lin jangan sakiti ayahku. Aku mohon biarkan dia pergi. Lepaskan ayah mertuaku segera, atau aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kau ingin kami ikut bersamamu ke liang kubur? Kau pikir kau layak? Seharusnya kau sudah tahu apa yang mampuku lakukan sekarang. Kau seharusnya tahu. Jangan bermain api atau kau akan terbakar. Sejak aku memutuskan melakukan ini hari ini, aku sudah memastikan tidak ada jalan keluar untukmu. Kau sudah tamat. Qin Lin, aku memohon padamu. Tolong jangan sakiti ayahku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Sekarang kau memohon padaku? Terlambat di mana duo hitam putih? Sini. Duo hitam putih. Chen Fen, aku tahu kau petarung yang baik. Tapi kau bukan apa-apa dibandingkan ahli yang sesungguhnya. Kau bahkan tidak layak untuk dibicarakan. Aku tidak begitu yakin soal itu. Duo hitam putih, aku menghabiskan 100 miliar untuk menyewa ahli ranah transformasi ini. Dari peringkat Dewa Perang Internasional, membunuhmu semudah menginjak seekor semut, pakar ranah transformasi. Aku baru saja membunuh satu kemarin. Masih bicara sombong saat kau menatap kematian di depan mata, Qin Ruochen. Setelah aku menghabisi sampah ini, aku akan memastikan kau dan ayahmu mati. Hang Tong Trading akan menjadi milikku. Qin Lin, kau pengecut yang hina. Tutup mulutmu, kau tidak memberiku pilihan lain. Apa yang kalian berdua tunggu? Tangkap dia. Qin Lin, dua ahli ranah transformasi itu bukan tandingannya. Siapa sebenarnya dia? Kalian berdua. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya sekarang juga. Tidak. Chen Fen, aku pikir kau petarung yang hebat. Sekarang setelah si tua bangka ini berada di tanganku, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Apa yang kalian berdua inginkan sebenarnya sebelum kalian melepaskannya? Apa kalian ini menyebalkan atau bagaimana? Aku ingin kau berlutut dan melumpuhkan kultivasimu sendiri. Tidak, Chen Fan. Qin Ruochen, kau benar-benar seorang munafik. Kau tidak mau ini, kau tidak mau itu. Baiklah kalau begitu, aku akan membunuh si tua bangka ini sekarang. Dan membiarkannya pergi ke liang kubur bersamaku. Baiklah, aku akan berlutut. Pilihan cerdas, cepatlah. Berlutut. Aku sedang berlutut. Qin Lin, kau baik-baik saja? Chen Fan? Tolong ampuni kami ya. Kami salah. Mengingat kita adalah keluarga. Tolong ampuni kami. Mengampunimu? Apakah kau pernah mengampuni Ruochen? Gadis bodoh, kemari kau. Minta maaflah pada Chen Fan. Chen Fan, kami salah. Kami dibutakan oleh keserakahan. Aku berjanji. Jika kau melepaskan kami akan segera meninggalkan Jiangchen dan tidak akan pernah mengincar Hang Tong Trading lagi, kah? Kalau tahu begitu, jangan lakukan. Ayah ada apa? Ayah. Chen Fan, tolong selamatkan ayahku. Chen Fan, bagaimana keadaan ayahku? Ayahmu baik-baik saja, hanya sedikit lemah. Dia hanya butuh istirahat yang cukup. Terima kasih, Chen Fan. Bagaimanapun ayahmu adalah ayahku juga. Tak usah formalitas, semua sudah beres. Ayah, kau sudah sadar?
bantu ayah ke ruang tamu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah. Ayah, apa yang ingin kau katakan? Kamu pasti Chen Fan kan? Bagaimana kau tahu, ayah? Dulu, ketika gurumu turun dari langit dan memasuki dunia fana, dia menetapkan syarat untuk pernikahanmu dengan Chen Fan. Dia bilang itu sudah ditakdirkan oleh nasib. Kau memang ditakdirkan untuk menikah dengan Chen Fan jadi. Aku bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahuinya. Paman. Masih memanggilku paman? Ayah. Sekarang setelah Rochen dan aku sudah menikah, bisakah kau memberikan paruh lainnya dari surat perjanjian nikah itu? Itu sudah pasti. Baiklah. Ayo kita pergi beristirahat. Jangan ganggu pasangan muda itu dengan urusan mereka. Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku pergi dulu. Chen Fan, ada apa? Rochen. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Ada apa? Di dalam tubuhmu, segelku masih aktif. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari cara untuk mematahkan segel itu. Bagaimana cara kita melakukannya? Hanya Apa yang kalian berdua lakukan? tidak ada apa-apa. Kenapa kau ada di sini? Aku membeli rumah di sebelah. Mulai sekarang kita bertetangga. Hanya datang untuk menyapa. Itu luar biasa. Dengan begini, kita bisa bertemu kapanpun kita mau. Kau bocah begitu kau punya istri, kau melupakan kakak seperguruanmu. Beberapa tahun terakhir ini, kultivasi bela diriku terhenti. Jadi kami membeli rumah di sebelah rumahmu. Mulai sekarang kau akan berlatih denganku setiap hari. Selain itu, aku sekarang adalah duta Marek seumur hidup untuk perusahaanmu. Tinggal di dekatmu. Sangat wajar, bukan? Apa ini? Ini adalah apa yang diberikan guruku kepadaku. Guru menyuruhku untuk menyelesaikan semua tugasnya sebelum membukanya. Muriko, bagaimana pendapatmu tentang istri dan kakak seperguruan yang kupilihkan untukmu? Sebagai seorang guru, aku adalah ayah seumur hidup. Aku mematuhi perintah guru. Tapi tidak seperti itu. Jangan coba-coba membohongiku. Jangan coba-coba membohongiku.